Salam pembuka, izin kami lantunkan. Assalam, assalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsyadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumis siham. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Daniel Goleman, seorang pakar psikologi kontemporer, di dalam bukunya Multiple Intelligences menyatakan bahwa kecerdasan intelektual hanya berperan 20% dalam menunjang kesuksesan seseorang, dan 80%-nya ditentukan dari kecerdasan spiritual. Dengan kecerdasan spiritual ini, iman tetap kuat terpatri, kondisi emosi tetap terkendali, menjadi insan yang berbudi pekerti dan berkarakter terpuji. Insan seperti inilah yang akan bermanfaat bagi negeri dan ibu pertiwi. Namun sebaliknya, jika seseorang berilmu tinggi tapi tidak berkarakter terpuji, maka bangsa akan merugi dan kemajuan negara pun hanya tinggal mimpi. Apalagi jika negeri ini dipenuhi oleh generasi muda yang berwawasan luas dan fisiknya tangkas, tetapi tidak waras, hatinya julas, jiwanya buas dan pergaulannya bebas tak terbatas, maka bangsa kita akan tertindas, tertindas, bahkan cita-cita luhur bangsa pun akan kandas tak berbekas. Na'udzubillahi min dzalik. Mengingat betapa pentingnya peran spiritualitas dalam mewujudkan bangsa yang hebat dan tangguh, maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Memperkuat Spiritualitas Menuju Indonesia Tangguh. Sebagai landasan yang pertama, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ
kekuasaan Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Pencurah Kasih, Maha Penyayang, Pelimpah Sayang. Dan takutlah jika di kemudian hari kamu meninggalkan generasi yang lemah, generasi yang tiada berdaya, khawatir akan nasib mereka. Maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut ilmu balaghah, kalimat wal yahsya ayat tadi merupakan insya'iyah tolabi. Karena di dalamnya, menurut ilmu balaghah, kalimat wal yahsya ayat tadi merupakan jumlah insya'iyah tolabi. Karena di dalamnya terdapat amar atau perintah. Al-amru tolabul fi'li ala wajhil isti'la ay minal a'la ilal adna. Amr adalah suatu tuntutan untuk melakukan pekerjaan dari atasan kepada bawahan. Demikian ungkapan Syekh Ali Jarib dalam kitab Al-Balaghah Al-Wadihah halaman 179. Syekh Abu Sana Sihabuddin Mahbud Al-Alusi menafsirkan ayat tersebut. Ruhul Ma'ani fi tafsiril Qur'anil Adimi wa Sab'il Masani, Juz 4 halaman 213 baris pertama dari atas menafsirkan ayat tersebut. Ay bi aisallaha ta'ala au yahafu ala aulatihim. Hendaknya kita takut kepada Allah dan merasa khawatir terhadap nasib anak-anak keturunan kita. Dengan demikian hadirin, wajib bagi saya, saudara, dan seluruh umat Islam untuk merasa takut kepada Allah. Jika generasi mendatang akan menjadi generasi yang lemah. Karena sudah barang tentu persaingan dan tantangan generasi muda akan semakin berat dan keras. Timbul pertanyaan, bagaimanakah kualitas sumber daya manusia yang harus kita lakukan untuk memperkuat spiritualitas menuju Indonesia tangguh? Sebagai jawabannya, Profesor Dr. Sudarwan Danim di dalam bukunya Transformasi Sumber Daya Alam menyatakan, manusia yang mampu bersaing di era global harus memiliki 3 kualitas. Pertama, kualitas amal. Kedua, kualitas intelektual. Ketiga, kualitas spiritual. Dengan demikian hadirin, bangsa kita harus mempersiapkan generasi yang memiliki inisiatif dan proaktif, inovatif dan kreatif, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Inilah kualitas amal. Bangsa kita harus mempersiapkan generasi yang cerdas, memiliki pengetahuan yang berkelas, wawasan yang luas, dan berpikir keras. Inilah kualitas intelektual.
loyal. Dan bangsa kita harus mempersiapkan orang-orang yang benar. Jadi pribadi yang beriman, individu-individu yang berakhlak mulia, serta yang berhati emas dan berintegritas. Inilah kualitas spiritual. Hadirin, di samping tindak kualitas ini, agar Indonesia menjadi bangsa yang tangguh, maka dibutuhkan generasi yang menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Hal tersebut dipertegas oleh firman Allah di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33 berikut ini. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Sadaqallahul azim. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu mampu menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Pasti kamu tidak akan mampu menembusnya, terkecuali dengan kekuatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, inilah ayat Al-Quran yang memotivasi kita untuk menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sangat dibutuhkan di era modern ini. Pemerintah kita harus mampu mewujudkan generasi yang memiliki keseimbangan spiritualitas dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan pemerintah kita harus mampu melahirkan generasi-generasi terbaik. 11 ilmuwan muslim 13 abad yang lalu, seperti Al-Hawarizmi, Bapak ahli matematika, Abbas Ibnu Firnas, konseptor pesawat terbang, Zabir Ibnu Hayyan, Bapak kimia modern, dan Ibnu Sina sebagai Bapak kedokteran modern. Ingat saudara, Indonesia tercinta ini juga telah melahirkan putra terbaik bangsa, seorang ilmuwan hebat yang memiliki spiritualitas yang tinggi, Profesor Dr. Ing B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau ahli di bidang pesawat terbang yang taat beribadah. Beliau pun pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Oleh karena itu, wajib kepada generasi muda untuk menjadikan beliau sebagai inspirasi dan spirit, agar kita menjadi generasi yang menguasai iptek yang handal dan iptek yang kuat. Albert Einstein pernah berkata, "Your imagination is the vehicle for the attraction of your future life." Imajinasi Anda adalah wahana dari atraksi kehidupan Anda di masa mendatang. Sebagai generasi muda yang baik dan kreatif, mari kita bangun inovasi-inovasi yang kita miliki. Jangan sampai kita mengendalikan orang lain, hadirin. Apalagi sampai
kita punya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, Laisal fatah may yaqulu kana abi walakinnal fatah may yaqulu ha anada. bukan dikatakan pemuda orang yang berkata, ini adalah bapakku, akan tetapi pemuda ialah yang berkata, ini adalah aku. Dewan Hakim yang kami muliakan, Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di era digital seperti sekarang ini, tantangan demi tantangan generasi muda ada di sana sini lewat akses internet dan media sosial lainnya. Orang-orang barat yang berusaha merusak generasi muda Indonesia. Tontonan dijadikan tuntunan, malah tuntunan dijadikan sebuah tontonan. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagai generasi muda yang baik, mari kita pintar apapun yang datang dari budaya barat. Oleh karena itu, di zaman yang serba digital ini, kita sebagai orang tua perlu menanamkan akidah yang benar dan ilmu yang berlandaskan Pancasila dan berlandaskan agama yang benar. Karena Pancasila merupakan lambang negara kita yang harus ditanamkan kepada generasi pemuda kita. Walaupun kita hidup berbeda-beda suku, Kita tetap satu bangsa, satu bahasa, bahasa Indonesia. Oleh karena itu, hadirin, kita sebagai generasi muda, mari kita manfaatkan masa muda kita untuk menuntut ilmu dan menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam diri kita untuk memajukan negara Indonesia. Pergi ke pasar menjual rambutan. Pasar dibuka Senin pagi. Sampai jumpa teman-teman. Semoga ketemu di lain hari. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.